Baik, sebelum beralih ke pokok bahasan utama kita, yaitu fungsi-fungsi modal, di sini saya akan mengulas sedikit tentang definisi modal itu sendiri. Modal merupakan sumber keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan produksi atau distribusi. Yang kedua, biasanya modal digunakan untuk investasi perusahaan, dan yang ketiga, modal digunakan untuk ekspansi perusahaan atau untuk memperbesar perusahaan. Untuk selanjutnya dan lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Yaitu fungsi modal bagi perusahaan. Yang pertama, membiayai investasi usaha. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasional usaha. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing dan nilai perusahaan. Yang keempat, mendukung fleksibilitas pembiayaan. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas keuangan. Sumber-sumber permodalan dalam perusahaan. Sumber permodalan perusahaan secara umum bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu modal sendiri atau ekuitas dan modal asing atau utang. Modal sendiri berikut adalah rinciannya. 1. Modal pemilik atau penyertaan pemegang saham. 2. Laba ditahan atau retained earnings. Yang ketiga, saham preferred jika ada. Dan rincian pada modal asing yaitu 1. Utang jangka panjang atau obligasi pinjaman bank jangka panjang. Yang kedua, utang jangka pendek, kredit bank, komitmen, dan overdraft. Dan yang terakhir, komitmen, kontingensi, derivatif dalam konteks bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini poin C, yaitu teori-teori struktur modal. Struktur modal adalah campuran kombinasi utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dan bersih jangka panjang. Teori-teori utama struktur modal yang sering dijumpai di sini ada 3, yaitu teori net operational income, terus teori net income, terus teori tradisional. Untuk teori net operational income di sini atau NOI di sini menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap biaya modal rata-rata dan nilai perusahaan. Dengan utang yang lebih banyak, biaya modal bisa lebih rendah dan nilai perusahaan lebih tinggi. Itu dari teori net operational income. Untuk teori net income di sini berpendapat bahwa perubahan struktur modal dapat langsung mengubah keuntungan per saham dan nilai saham. Kombinasi utang dan ekuitas yang optimal bisa meningkatkan nilai perusahaan. Terus teori tradisional, yaitu teori yang ketiga, teori tradisional. Teori tradisional ini berada di antara NOI dan NI atau net operational income dan net income. Mengakui ada struktur modal optimal yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kita lanjut ke poin yang D. Di sini adalah penerapan CAIR pada perbankan di Indonesia. Sebelum ke penerapan, di sini CAIR itu dari kepanjangan dari Capital Adequacy Ratio. Untuk definisi CAIR di sini adalah rasio yang menunjukkan kecukupan modal bank untuk menanggung risiko yang dihadapinya, khususnya risiko kredit, pasar operasional. Untuk rumus dasar di sini CAIR sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMB dikali 100%. Itu untuk rumusan dasar. Nah, untuk penerapan CAIR pada perbankan di Indonesia di sini adalah diatur oleh OJK untuk memastikan setiap bank baik konvensional maupun syariah memiliki modal yang cukup lebih besar dari 8% guna menutup risiko usaha. Praktiknya hampir semua bank menjaga CAIR jauh di atas batas minimum untuk menjamin stabilitas dan kepercayaan nasabah. Mungkin itu saja dari saya. Biar dilanjutkan ke Poin pemateri. E, saya akan menjelaskan tentang ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko. Definisi dari ATMR itu sendiri adalah
nilai aset yang telah ditimbang berdasarkan bobot resiko. Artinya, setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, kredit, atau surat berharga, dan lain sebagainya, itu memiliki bobot resiko yang berbeda sesuai seberapa besar kemungkinan resiko yang timbul dari aset tersebut terhadap perusahaan. Nah, ATMR ini digunakan untuk menghitung kecukupan modal perusahaan atau CAR, yaitu capital adequacy ratio. Di sini ada rumus dasar dari ATMR. Rumus dasarnya adalah sigma dalam kurung exposure bersih atau nilai aset dikali bobot resiko tutup kurung. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah perhitungan dan juga contoh dari perhitungan ATMR akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan. Yang mana pada hal tersebut satu, yaitu ada identifikasi seluruh exposure bank, aset, pembiayaan, komitmen, kontingensi yang harus dihitung ATMR. 2. Kurangi dengan pengurangan modal atau privasi bila diperlukan. 3. Terapkan bobot resiko sesuai peraturan, misal risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Adapun yang keempat yaitu jumlah hasil untuk mendapatkan total ATMR. Yang kelima, gunakan ATMR dalam rumus CAR modal plus ATMR untuk menentukan kecukupan modal. Itu ada contoh perhitungan data bank syariah, bank amanah. Diketahui modal inti 15 juta, modal perlengkapan 5 juta, total modal 20 juta. Perhitungan CAR modal atau garis miring ATMR kali 100%. CAR sama dengan 20 M garis miring RE 87 kali 100%. CAR sama dengan 22.99%. Hasil temuan CAR minimum yang ditetapkan OJK sebesar 8-14%. Sedangkan CAR bank amanah berjumlah 22.99%. Hari ini menunjukkan bahwa modal bank amanah lebih besar daripada risiko asetnya. ATMR total hasil dari nilai dikali bobot resiko ATMR bank amanah sama dengan 87 juta. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.